Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 4, berjumpa kembali dengan Bu Guru dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Bagaimana kabar anak-anak semua? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, tolong kalian siapkan buku Saspi. Tema 3. Peduli terhadap makhluk hidup. Kalian buka halaman 38 sampai 48. Untuk materi hari ini, kita akan belajar mengenai wawancara. Wawancara adalah tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih untuk memperoleh informasi. Orang yang biasa kita wawancarai biasa disebut narasumber. Siapa saja yang bisa menjadi narasumber? Semua orang bisa kita jadikan narasumber. Tergantung informasi apa yang ingin kita peroleh. Dalam wawancara, ya, tentu saja kita akan menggunakan kata tanya. Bisa kata tanya apa untuk menanyakan benda, kata tanya siapa, menanyakan orang, kata tanya mengapa, menanyakan alasan, kata tanya bagaimana, menanyakan cara, kata tanya kapan, menanyakan waktu, kata tanya di mana, menanyakan tempat, dan kata tanya berapa, menanyakan jumlah. Selanjutnya, kita akan belajar langkah yang harus dipersiapkan sebelum wawancara. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik. Anak-anakku, tentukan dulu temanya. Yang kedua, menentukan narasumber yang akan diwawancarai. Kalau tema kita mengenai olahraga, kita bisa mewawancarai narasumber seorang atlet mungkin ya. Atlet yang berprestasi, teman kalian yang memperoleh prestasi di bidang olahraga atau di Popda. Kalau kalian ingin memperoleh informasi mengenai kesehatan, bisa mewawancarai dokter atau perawat. Yang ketiga, membuat daftar pertanyaan sesuai dengan tema atau topik. Jadi harus sesuai, tidak boleh keluar dari temanya ya. Kalau kesehatan ya mengenai kesehatan, kalian tanyakan mengenai dunia kesehatan. Kalau kalian mau memperoleh informasi mengenai pendidikan, harus seputar itu. Jangan keluar dari tema, jangan keluar dari topik. Yang keempat, menyiapkan alat wawancara seperti buku tulis, alat tulis, dan berekam. Oke. Sekarang kita belajar mengenai tahapan saat melakukan wawancara. Biar wawancaranya berjalan dengan baik dan kita bisa memperoleh informasi yang semaksimal mungkin, ini tahapannya. 1. Pewawancara mengucapkan salam pembuka dan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya dari sekolah mana gitu ya. Yang kedua, menyampaikan maksud dan tujuan wawancara. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan sesuai dengan topik wawancara. Yang keempat, mencatat informasi penting yang disampaikan narasumber. Yang kelima, akhiri kegiatan wawancara dengan kesan baik dan mengucapkan terima kasih. Ya. Jadi anak-anak kalau wawancara harus dengan bahasa yang sopan dan ramah. Ya. Oke. Selanjutnya tahapan akhir wawancara.
Setelah kalian selesai melakukan wawancara, kalian buat laporannya. Di bawah ini bagian-bagian laporan hasil wawancara. Yang pertama, latar belakang. Kenapa kalian membuat wawancara ini? Yang kedua, maksud dan tujuan. Yang ketiga, topik wawancara. Keempat, waktu dan tempat kegiatan. Yang kelima, laporan hasil wawancara. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Anak-anakku, ini contoh teks wawancara antara Ananda Aisyah dan Fatimah. Kenapa ini bentuknya dialog? Karena ini ada tanya jawab. Perhatikan penggunaan huruf kapital dan tanda baca. Ada tanda titik dua dan ada tanda petikkan langsung. Ya. Assalamualaikum Bu Fatimah. Waalaikumsalam Nak. Saya ingin bertanya tentang cara menjadi pedagang yang sukses Bu. Silakan Nak. Sejak kapan Ibu menjadi seorang pedagang tanaman hias? Sejak tahun 2007 Nak. Apa saja jenis tanaman hias yang Ibu jual? Berbagai macam bunga seperti mawar, melati, anggrek, dan lain-lain. Bagaimana cara Ibu merawat tanaman tersebut? Tanaman disiram dan dipupuk sehingga dijual tetap segar dan subur. Di mana Ibu menjual tanaman itu? Ibu menjual di pasar dan melalui media online. Aisyah lagi. Bagaimana cara Ibu menjadi pedagang yang sukses? Bu Fatimah menjawab, pantang menyerah, kerja keras, inovatif, dan kreatif. Terima kasih Ibu atas informasinya. Sama-sama Nak. Wassalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Nak. Itu tadi contoh wawancara Aisyah dengan Bu Fatimah, seorang pedagang tanaman online, tanaman hias yang sekarang sedang hits ya. Oke, anak-anakku, semoga kalian paham dengan penjelasan Bu Guru. Ini ada latihan soalnya pada buku pendamping. Penilaian akhir subtema 1, buku pendamping tematik, halaman 27 sampai 28. Bisa kalian lihat ya. A ada 5 soal pilihan ganda. B ada soal isian dengan jawaban singkat. Kalian kerjakan di buku tulis ya. Lalu kirim fotonya langsung ke Google Classroom atau ke link soal. Nanti Bu Guru kirim di bawah videonya. Oke, anak-anakku kelas 4, selamat mengerjakan. Jangan lupa sholat 5 waktunya, jaga kesehatan, dan selalu berdoa semoga pandemi kita segera berakhir. Sehingga kita bisa berjumpa di sekolah dengan Bapak Ibu Guru dan teman-teman kalian. Bu Guru akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.